Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk ketemu bulan Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, dan bulan di mana pahala lagi diskon gede-gedean. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok teladan yang udah ngajarin kita cara hidup yang kece dan berkah sampai akhir zaman. Gimana nih kabarnya sahabat Ramadan? Masih kuat puasanya? Atau mulai berat gara-gara sering lihat iklan sirup di TV? Semoga masih semangat ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas satu sholat yang sering jadi ajang uji mental. Ya, sholat tarawih. Kenapa disebut jadi ajang uji mental? Karena setiap Ramadan kemungkinan ada 3 tipe orang pas tarawih. 1. Tim full gaspol. Selalu sholat di soft paling depan, 20 rakaat plus witir, dan gak pernah bolong. Yang kedua, tim yang setengah-setengah. Awal Ramadan rajin, pertengahan Ramadan mulai bolong, akhir Ramadan cuma rebahan. Yang ketiga, tim rakaat misterius. Berangkatnya sih bareng, tapi gak tahu hilang di rakaat keberapa. Nah, jadi kita harus jadi tim yang mana nih? Jawabannya jelas ya, kita harus jadi tim yang full gaspol tarawih. Mengapa? Karena pahalanya kelas atas bro, VIP di akhirat. Jangan sampai Ramadan lewat, kita jadi tim yang menyesal belakangan karena nggak dapat pahala berlipat. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Tarawih spesial Ramadan. Tarawih itu ibadah spesial yang cuma ada di bulan Ramadan. Dan yang makin spesialnya lagi, tarawih langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pahalanya berlipat ganda dan dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya, barang siapa yang ibadah tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kebayang nggak? Cuma dengan tarawih, dosa-dosa kita yang sangat banyak itu bisa dihapuskan. Jadi, jangan sampai dilewatin ya. Oke, pembahasan yang kedua adalah sejarah singkat tarawih. Tarawih itu ibadah favorit Rasulullah SAW karena langsung dicontohkan oleh beliau, bukan tren Ramadan yang viral setiap tahun. Dulu, Rasulullah mengerjakan sholat tarawih di masjid selama 3 malam berturut-turut. Namun setelah itu, Rasulullah memilih untuk sholat di rumah. Mengapa? Karena Rasulullah takut umatnya menganggap bahwa tarawih itu wajib. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan sampai sekarang, ada yang melaksanakan 8 rakaat tarawih plus witir 3 atau 20 rakaat tarawih plus witir 3. Dan dua-duanya sama-sama benar ya. Jadi jangan ributin soal rakaatnya. Yang penting jangan sampai bolong tarawihnya. Pembahasan yang ketiga adalah keutamaan tarawih. Ada beberapa keutamaan tarawih, antara lain adalah yang pertama, pahalanya berlipat ganda. Yang kedua, dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Yang ketiga, malam tarawih kita jadi lebih berkah. Yang keempat, waktu kita nggak sia-sia, terutama di bulan Ramadan. Pembahasan yang keempat adalah tips dan trik gimana nih caranya biar tarawih bisa tetap semangat. Biar kita nggak jadi tim tarawih yang angin-anginan, ada beberapa tipsnya nih. Yang pertama, ingat bahwa tarawih adalah ibadah spesial yang cuma ada di bulan Ramadan. Sedangkan Ramadan itu cuma ada 1 kali dalam setahun. Lagian cuma 1 bulan, masa mau disia-siain? Yang kedua, cari masjid yang cocok. Mau yang bacaannya cepat, yang bacaannya lambat, atau yang imamnya suaranya merdu, cari aja, banyak kok. Yang ketiga, bikin challenge bareng temen. Contohnya nih, siapa yang bolong tarawihnya harus traktir nasi goreng. Yang keempat, jangan makan berlebihan pas buka. Kenapa? Kalau kita makan berlebihan pas buka, kemungkinan besar awalnya sih fokus, terus kekenyangan, terus ngantuk, ketiduran. Yang terakhir adalah sholat witir. Jangan sampai nih, kita cuma sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat.
tapi nggak sholat witir. Padahal witir itu penutup sebagai penyempurna ibadah kita. So, jangan sampai nih kita jadi tim yang nyusul belakangan pas Ramadannya udah selesai. Padahal di bulan Ramadan banyak banget keistimewaan. Entah tarawihnya, puasanya, atau ibadah yang lainnya. Tapi yang paling nyesel nanti adalah orang-orang yang tahu keistimewaannya tapi malah males-malesan. Orang-orang yang baru sadar kalau ia melewatkan banyak kesempatan. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan dalam Ramadan ini kita mendapatkan banyak keberkahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.